Baik teman-teman, pada pertemuan ini kita akan mulai membahas metode numerik. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, eh, saya ingin kita memahami dahulu mengapa mata kuliah ini penting, terutama untuk rekan-rekan di program studi statistika seperti itu ya. Nah, mungkin selama teman-teman belajar matematika, kita terbiasa nih mencari jawaban menggunakan suatu rumus, ya. Misalnya mencari turunan, integral, akar persamaan, atau nilai dari suatu fungsi. Namun pertanyaannya, apakah semua persoalan matematika itu mempunyai solusi yang bisa kita peroleh secara eksak dengan rumus? Nah, itu jawabannya tidak selalu. Nah, dalam banyak kasus gitu ya, terutama ketika kita berhadapan dengan persoalan nyata dan komputasi pastinya, solusi eksak itu mungkin sulit atau bahkan tidak tersedia. Nah, disinilah metode numerik itu digunakan. Kita mencari sebuah solusi yang tidak harus persis secara simbolik, tetapi cukup dekat dengan solusi sebenarnya dan memiliki tingkat ketelitian yang dapat kita ukur gitu ya. Nah, secara sederhana, metode numerik itu adalah suatu teknik untuk menyelesaikan persoalan matematika melalui serangkaian operasi perhitungan atau aritmatika gitu ya. Sehingga nanti diperoleh suatu solusi hampiran. Nah, ini perhatikan nih, perbedaan metode analitik dan metode numerik gitu ya. Nah, pada metode analitik kita biasanya memperoleh solusi dalam bentuk rumus gitu ya atau fungsi matematis. Nah, ini berbeda kan pada metode numerik. Hasil yang kita peroleh ya biasanya berupa sebuah angka. Nah, misalnya kita tahu nih adalah akar 2 gitu ya. Nah, mungkin kalau kita menggunakan komputer itu tidak mungkin itu menyimpan angka desimal yang tidak berakhir gitu ya. Kan ini akar 2 ini kan masih ada lanjutan ya. Kalau dalam hal ini kan kita hanya ditampilkan 4 digit di belakang koma, seperti itu yang kita gunakan. Nah, apakah 1,4142 ini salah? Nah, tidak. Jadi kan adalah suatu hampiran ya, atau pendekatan. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat pada metode numerik ini dari awal adalah suatu hampiran atau approximation gitu. Nah, jadi solusi numerik umumnya merupakan solusi hampiran, bukan solusi yang eksak gitu. Nah, sehingga muncullah sebuah pertanyaan, kenapa mahasiswa statistika itu perlu belajar metode numerik? Ya, pada zaman sekarang ya, untuk statistika modern, kita sudah pasti menggunakan bantuan komputer ya. Nah, dalam analisis statistik, nanti pasti kita akan bertemu beberapa fungsi ya, seperti contoh, ada fungsi eksponensial, kemudian ada fungsi logaritma, dan ada integral, optimisasi, sistem persamaan, pun proses yang dapat secara berulang atau iteratif nantinya. Nah, misal kita menggunakan software ya, dan kita bisa menggunakan software R, Python, Excel, dan sebagainya. Bisa kita mengetikkan untuk eksponensial adalah eksponensial X, gitu kan, ataupun logaritma kita mengetik log X gitu ya. Nah, itu kan terlihat sangat sederhana ya. Nah, namun kan kita atau komputer kan tidak melakukan perhitungan seperti kita manusia dengan cara mengetahui langsung jawabannya. Nah, di balik si tersebut tadi eksponensial X atau log X itu terdapat suatu algoritma numerik gitu. Nah, nantinya mungkin kalau kalian mempelajari statistika lebih lanjut seperti aplikasi parameter atau metode likelihood ya di statistik matematik. Nah, pemahaman metode numerik itu akan menjadi semakin penting seperti itu. Nah, sehingga metode numerik ini menjadi suatu fondasi komputasi yang digunakan di banyak metode statistika nanti. Nah, sekarang kita lihat bahwa metode numerik ini bukan sekadar memasukkan angka ya, ke dalam suatu komputer. Nah, jadi ada sebuah proses gitu ya. Nah, jadi proses itu bagaimana? Pertama kita mempunyai masalah nyata. Nah, masalah tersebut kita representasikan menjadi suatu model matematika. Nah, setelah model itu terbentuk atau diperoleh, kita harus menyederhanakan model itu.
Selanjutnya kita memilih metode numeriknya yang sesuai itu apa, dan kita membangun algoritmanya dan menjalankannya menggunakan komputer dan terakhir mengevaluasi hasilnya gitu. Nah, bagian terakhir ini, yang bagian evaluasi ini yang sangat penting dalam hal ini. Nah, jadi jangan pernah berpikir bahwa angka yang keluar dari komputer itu pasti benar ya. Sehingga kita perlu nilai apakah hasil tersebut masuk akal dan seberapa teliti hasilnya. Nah, ini yang mungkin sering saya tegaskan ya pada kawan-kawan bahwa komputer itu hanya menghasilkan angka. Nah, tetap kita sebagai manusia yang harus mengevaluasi kualitas dari hasil yang disajikan oleh komputer tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu ide yang paling fundamental dalam suatu metode numerik. Nah, yaitu suatu penghampiran. Nah, misalnya nih, kita mempunyai suatu fungsi eksponensial X gitu ya. Nah, di sini ada, mungkin bagi kita fungsi ini sederhana. Karena kalau kita menggunakan kalkulator kan tinggal kita tekan aja ya, eksponensial dari berapa gitu kan langsung keluar angkanya. Nah, tapi pernah nggak kita berpikir bagaimana nih komputer menghitung eksponensial dari X itu sendiri? Gitu. Nah, salah satu idenya adalah fungsi yang relatif kompleks itu kita kerjakan dengan fungsi yang lebih sederhana. Misalnya, nah dalam ini kan ada eksponensial X, itu dihampirkan melalui 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 dan seterusnya seperti itu ya. Dan ada X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Nah, bagian sebelah kanan ini ya lebih mudah ya, karena di sini kan ada proses penjumlahan, perkalian, ya, pembagian, dan pangkat. Nah, kalau operasi yang seperti ini sudah dilakukan oleh komputer, kan? Nah, inilah strategi penting metode numerik itu sendiri. Nah, jadi fungsi yang kompleks tadi, yang eksponensial X, gitu ya, kita dekati menggunakan fungsi yang lebih sederhana. Nah, dalam hal ini memang fungsi sederhana yang sering kita gunakan, ini kan bentuknya adalah polinom. Nah, bagaimana kita membangun polinom yang bisa menghampiri suatu fungsi? Nah, salah satu alat utamanya ya kita menggunakan suatu deret Taylor gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari deret Taylor yang disajikan pada layar ya. Nah, mungkin terlihat kompleks nih, atau terlihat pusing nih kalau kita melihat rumusnya ya, seperti itu. Namun kalau kita perhatikan, ini konsepnya sederhana, gitu ya. Kita dalam hal ini kan kita menggunakan nilai fungsi di titik x 0, gitu ya, dan kita menggunakan turunan di titik x 0-nya, dan menghampiri fungsi di sekitar x 0, gitu ya. Selanjutnya ini kan turunan kedua, gitu. Nah, dalam hal ini, data Taylor ini memungkinkan kita menggambarkan suatu perilaku, suatu fungsi di sekitar sebuah titik menggunakan polinom, gitu ya. Nah, jadi Taylor ini menggunakan nilai fungsi dan turunannya di satu titik untuk menghitung atau menghampiri fungsi di sekitar titik tersebut. Nah, supaya rumusnya yang sebelumnya lebih mudah dipahami, mungkin kita telah nih satu persatu. Nah, jadi kan bagian pertama ya, ini kan ada order 0. Nah, order 0 ini kan memberikan informasi nilai fungsi pada titik awal ya, titik awal ini kan pada kan kita kan yang pertama ya pada order 0. Nah, kemudian yang berikutnya order 1 itu mulai mengikuti arah kemiringan. Ini kan Taylor order 1 ya, warna biru sini. Ini kan memberikan mengenai kemiringan ya, atau arah dari fungsi itu sendiri. Kalau ini kan fungsi aslinya yang gini, seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ada periode kedua. Nah, nanti itu mulai mengikuti kelengkungan, seperti itu, kelengkungan suatu fungsi. Nah, kemudian ketika kita tambah lagi sampai yang tingkat tinggi, sampai order yang ke n gitu ya. Nah, polinom hampiran kita itu akan mengikuti bentuk dari fungsi itu sendiri, fungsi aslinya gitu ya. Nah, sehingga
dalam hal ini order 0 hanya tahu posisinya, kemudian order 1 kita mulai tahu arahnya kemana, dan order 2 kita nanti mulai memahami kelengkungannya bagaimana, dan nanti ketika kita order semakin tinggi, itu akan memberi informasi yang semakin lengkap, seperti itu. Nah, sehingga inilah mengapa penambahan order biasanya dapat meningkatkan kualitas penghampirannya atau mendekati dari si aslinya. Nah, sehingga semakin banyak informasi turunan yang digunakan, ya semakin baik polinom dapat mengikuti perilaku fungsi di sekitar titik pusatnya. Kita masuk ke Dirac Maclaurin. Nah, jadi Dirac Maclaurin ini adalah secara sederhana ya, ini adalah kasus khusus ketika suatu Dirac Taylor titik pusatnya itu kita pilih x0-nya yaitu 0 gitu. Sehingga dari rumus Dirac Taylor yang sebelumnya ya, karena tadi x0 sama 0, maka ini akan menjadi f 0 gitu ya, tambah turunan dari f di 0, dan ini adalah x dikurang 0 seperti itu ya, dan seterusnya, sehingga ini menjadi seperti ini untuk Dirac Maclaurin. Nah, sehingga ya kita ingat aja nih bahwa Dirac Maclaurin adalah Dirac Taylor yang dikembangkan di sekitar 0 seperti itu. Nah, karena nilai fungsi dan turunannya pada 0 sering mudah dihitung, nah, sehingga bentuk Maclaurin ini banyak digunakan dalam sebuah komputasi nanti. Nah, ini adalah suatu contohnya, kita menggunakan eksponensial dari x gitu ya. Kita melihat Dirac Maclaurin untuk eksponensial x. Nah, ini bentuk ini sangat unik ya. Jadi kalau kita ketahui kan di dalam Dirac Maclaurin ini kan ada turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Nah, turunan pertama dari eksponensial x itu ya eksponensial x itu sendiri. Turunan keduanya juga masih sama ya, yaitu eksponensial x itu juga, dan seterusnya, seperti itu. Nah, dan ketika kita evaluasi di x sama dengan 0, maka kita akan memperoleh suatu Dirac Maclaurin-nya menjadi seperti ini. Eksponensial x sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat bagi 2 faktorial ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Ketika x-nya bernilai 0,1, ya kita tinggal masukkan aja ya. Jadi untuk order pertama, dia tinggal 1 ditambah 0,1. Nah, order kedua, itu 1 ditambah 0,1 ditambah 0,1 kuadrat dibagi 2, hasilnya 1,105, dan sampai D ketiga. Ini hasilnya 1,105,167, seperti itu. Nah, di sekarang kita bisa menghitung ya suatu nilai eksponensial x itu melalui suatu operasi penjumlahan ya. Ada operasi penjumlahan, dan ada operasi pembagian, dan pangkat ya, maupun faktorial yang di sisi kanan ini. Nah, sehingga kita bisa melihat nih, bahwa adalah dari suatu fungsi yang kompleks, yang eksponensial x ini, itu dapat disederhanakan ya. Jadi rangkaian operasi yang lebih mudah dipahami. Nah, namun dari sini, kalau kita lihat ya, deret Tahingga itu menjadi komputasi. Nah, jadi deret tadi itu terdapat masalah baru nih, karena ada tanda titik-titik di sini ya, setelah ini. Artinya jumlah sukunya menjadi tidak berhingga, gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan suatu komputer gitu ya, komputer itu mempunyai waktu dan memori yang terbatas. Jadi kita tidak mungkin bisa menghitung sampai tahingga, gitu kan. Sehingga kita harus berhenti pada order tertentu. Nah, misalnya kita berhenti di order ketiga seperti ini ya. Nah, sehingga Dirac Taylor nanti akan terpotong seperti itu. Karena kita hanya mengambil beberapa suku saja. Nah, proses ini ya disebut kita sebagai pemotongan atau truncation. Nah, namun ketika kita memotong suatu deret, nah, hasil yang kita peroleh itu tidak lagi sama persis dengan fungsi yang sebenarnya. Nah, dari sinilah muncul konsep yang berikutnya, yaitu sebuah galat di sini ya. Apa itu galat? Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kata galat ini adalah suatu kesalahan. Tuh. Namun
dalam metode numerik maknanya mungkin sedikit berbeda. Jadi galat itu bukan berarti kita salah mengerjakan soal, namun galat itu adalah sebuah selisih ya, selisih dari nilai sebenarnya itu dengan nilai hampirannya gitu. Nah, misalkan jika A itu adalah nilai sebenarnya atau nilai sejatinya atau nilai aktual, dan A atau B itu disebut sebagai nilai hampiran, nah, maka galat yang dalam hal ini dinotasikan sebagai E atau error itu diperoleh dari eh, nilai aktualnya dikurang dengan nilai hampirannya seperti itu. Nah, biasanya kalau kita mengetahui besar galat tanpa memperhatikan arahnya bagaimana, kita bisa menggunakan absolut gitu ya. Jadi ini adalah absolut dari E, kemudian ini A dikurang A atau B juga diabsolutkan. Nah, semakin kecil nilai suatu galat ini, secara umum itu nanti kita akan semakin dekat dengan hampiran ataupun nilai sebenarnya. Nah, sehingga galat ini ya digunakan untuk mengukur suatu kualitas suatu solusi numerik sebenarnya. Nah, ini satu contohnya ya. Jadi ketika kita Pi sama dengan 3,14, jadi kan nilai sejati kan panjang ya, digit di belakang komanya. Nah, inilah terdapat selisih atau galat dari nilai hampiran yang kalau kita gunakan adalah 3,14 saja. Nah, mengapa galat itu bisa muncul? Ya, dari mana galat itu berasal? Nah, jadi ada dua sumber eh, proses galat itu. Ya, yang pertama yaitu melalui pemotongan, ya, yang tadi kita lakukan. Nah, jadi kita berhentikan pada suatu titik tertentu. Yang tadi seperti ini ya. Ini kan adalah dia tidak berujung gitu ya, sudah sampai di titik tak hingga. Kita hentikan di orde kedua. Itu adalah kita itu dinamakan sebagai galat pemotongan. Kemudian yang untuk yang kedua yaitu galat bulatan gitu ya. Nah, dalam pembulatan ini ya karena komputer memiliki keterbatasan dalam menyimpan suatu angka, jadi misalnya kita simpan menjadi 4 digit di belakang koma, seperti itu. Nah, sehingga pemotongan ini berasal dari metode atau suatu algoritma. Kalau bulatan itu berkaitan dengan angka di suatu komputer gitu ya, gitu. Nah, kita lihat contoh yang sangat sederhana sekali. Misalnya ini adalah angka sepertiga, kita lihat kan ini sama dengan 0,3333. Nah, mungkin kita kalau kita menggunakan komputer, kita simpan 4 digit di belakang koma, seperti ini. Nah, kalau kita ini kan tidak berhenti ya angka tiganya ya, itu. Nah, dalam hal ini ada sebuah informasi yang hilang kalau kita hanya menyimpan 4 digit belakang koma saja, kan? Nah, selisih antara angka yang sebenarnya dengan angka yang disimpan itu merupakan contoh dari galat bulatan. Nah, mungkin dalam satu perhitungan, satu kali perhitungan mungkin galatnya sangat kecil. Namun bayangin nih, kalau kita menggunakan sebuah algoritma melakukan ribuan ataupun jutaan operasi seperti itu ya. Galat yang sangat kecil itu kalau kita akumulasikan ya pasti akan sangat uh, bukan sangat ya, mungkin bisa berpengaruh gitu ya. Ya, terhadap hasil akhirnya bagaimana nanti. Nah, sehingga representasi angka pada komputer juga penting dalam satu metode numerik. Nah, keterbatasan pada komputer inilah yang menimbulkan suatu galat gitu. Nah, namun terdapat suatu trade-off atau dilema ya dalam uh, galat tadi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita pada deret Taylor tadi ya, kalau kita hanya menggunakan sedikit suku ya proses komputasinya akan cepat nantinya. Itu. Jadi kalau kita lebih banyak suku yang kita gunakan pada deret Taylor, maka eh, galat pemotongannya bisa menurun, artinya hasil akan menjadi semakin lebih teliti. Ya, namun dalam hal ini ada dampak, gitu ya. Dan dampaknya yang pertama jumlah operasinya akan bertambah, dan waktu komputasinya akan bertambah juga, dan kebutuhan sumber daya juga bertambah, seperti itu.
Nah, ketika suku yang kita gunakan lebih banyak, seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini pertanyaannya adalah seberapa teliti hasil dari yang kita butuhkan atau menyelesaikan permasalahan ini. Nah, penelitian inilah yang membutuhkan suatu analisis, gitu. Jadi tujuan metode numerik ini bukan mencari digit sebanyak-banyaknya gitu ya, bukan. Tetapi hasil yang cukup akurat dengan menggunakan komputasi yang masuk akal. Saya jangan sampai nanti kalau terlalu panjang atau terlalu lama, ya nanti jadinya jadi nge-hang gitu ya PC-nya. Gitu. Nah, disinilah kita mengenal istilah orde penghampiran. Kan notasi Pico digunakan untuk menyatakan seberapa cepat galat H mengecil jika H ini adalah langkah ya. Sebuah langkah ini diperkecil mendekati 0, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, ini ada galat urde 1 gitu ya. Dia linear, O terhadap H, ini galat urde 2 atau urde kuadratik, seperti itu. Nah, apa sih maknanya? Secara sederhana ya. Orde di sini beri suatu gambaran seberapa cepat galat mengecil ketika ukuran langkah H-nya diperkecil, gitu ya. Nah, dalam ini misalnya hanya jadi H per 2, gitu ya, atau setengahnya. Nah, dampak terhadap galatnya itu pada metode orde 1 sini ya, ya galatnya kurang lebih menjadi setengah galatnya. Pun pada sini ya, pada orde 1 ini menjadi setengah, pada orde 2 dia menjadi seperempat. Seperti itu. Nah, sehingga semakin tinggi orde penghampiran teman ini, yang galatnya berkurang lebih cepat ya, ketika ukuran langkahnya diperkecil. Jadi ketika langkah hanya itu semakin kita perkecil, maka nilai galat yang diperoleh itu juga akan semakin mengecil. Seperti itu. Nah, sehingga selain kita tadi belajar tentang galat, di sini juga ada suatu hal yaitu angka signifikan. Nah, angka signifikan ini dipahami sebagai jumlah angka di belakang koma tidak sama dengan jumlah angka signifikan. Nah, angka signifikan adalah semua angka yang memberikan informasi tentang ketelitian suatu bilangan. Seperti itu ya. Jadi jumlah digit yang benar-benar bermakna dalam suatu nilai. Nah, misalnya nih, kalau di sini kan contoh pertama itu 3,14159,265 gitu ya. Nah, misalnya kita buat jadi 4 angka signifikan, kan itu menjadi 3,142. Nah, tapi hati-hati, angka signifikan tidak sama. Ini bukan 4 digit di belakang koma ya, tapi ada 4 angka gitu ya yang ditampilkan seperti itu. Kemudian dalam ini contoh yang kedua ini ya, kan adalah 0,001234. Nah, ini 4 angka signifikannya ya 1, 2, 3, 4. Duanya dapat memiliki 4 angka signifikan, itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, di buku Rinaldi Munir, di metode numerik ini ya, angka signifikan ini juga disebut sebagai angka bena, seperti itu. Nah, kemudian angka signifikan ini menunjukkan tingkat ketelitian dari representasi suatu bilangan. Nah, ini ini mungkin teman-teman nanti coba lakukan perhitungan ya, proses sebagai tugas teman-teman. Nah, misalnya ini sebagai hampiri eksponensial 0,2 menggunakan deret klorin, gitu ya. Nah, ini tugas kalian yaitu mencari hampiran untuk orde pertamanya bagaimana, orde kedua bagaimana, dan orde ketiga juga seperti apa. Nanti kalian bandingkan dengan nilai kalkulator. Dan kalian ketika dibandingkan, maka nanti kan kalian akan mendapatkan suatu galatnya. Seperti itu ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan dalam hal ini ya, dalam prosesnya. Mungkin dari orde pertama sampai orde ketiga, itu perubahannya masih terlihat jelas tuh antara nilai hampiran dengan nilai galat. Namun kalau kalian orde-nya kalian tambah, misalnya sampai 4, 5, 6, sampai 8 misalnya dan seterusnya,
Mungkin nanti selisih ya, selisih angkanya itu tidak berubah atau pada digit kita tampilkan tuh jadi kecil sekali. Nah, sehingga kalau artinya bahwa ketika kita menambahkan orde itu akan memberikan peningkatan ketelitian. Nah, tapi pada suatu titik tambahan ketelitian itu jadi akan semakin kecil sekali. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita dapat suatu analoginya bahwa ketika ordenya meningkat, hampirannya akan membaik, galatnya akan kecil, namun komputasi dalam proses perhitungannya itu akan menjadi bertambah. Nah, jadi ya bagaimana kalau pada orde ke-6 hasilnya sudah cukup untuk uh, kita gitu ya dalam suatu menganalisis. Ya, kalau sudah cukup sampai orde ke-6, mungkin kita tidak perlu untuk melakukan proses perhitungan sampai orde ke-100 misalnya. Nah, seperti itu. Sehingga tergantung ya, tergantung tingkat ketelitian yang kita butuhkan. Nah, sehingga dalam pertemuan ini mungkin kita rangkum, gitu ya. Jadi kita ada suatu masalah matematika, gitu ya. Nah, dalam suatu masalah matematika tersebut tidak selalu tersedia solusi yang analitik, gitu. Sehingga dalam hal ini kita membutuhkan suatu metode numerik. Nah, metode numerik ini prosesnya berupa solusi, Pak, hampiran gitu ya. Nah, solusi hampiran tadi itu tadi kita menggunakan salah satunya yaitu menggunakan dari Taylor gitu. Ketika kasus khusus, ketika pusat pusat ekspansinya atau x-nya itu di nol, maka itu akan menjadi deret McLaurin gitu. Nah, karena kita menggunakan solusi hampiran, suatu pendekatan, ya kita nanti akan memunculkan suatu galat atau adanya galat. Nah, kemudian galat itu ya harus kita analisis, gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini nanti metode numerik itu bukan sekadar menghitung angka gitu ya. Namun metode numerik ini dalam perkuliahan kita ini adalah bagaimana kita memperoleh solusi hampiran yang dapat dipercaya dan mengetahui seberapa baik solusi yang dihasilkan gitu ya. Sehingga dalam hal ini ya pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai pendalaman analisis galat dan penerapan metode numerik. Jadi seperti itu aja. Terima kasih.